Saya selaku perwakilan dari tim kuasa hukum dan juru bicara keluarga, kami menyampaikan terima kasih untuk perhatian media yang cukup luar biasa untuk Pak Mardika Soekarno dan Ibu Cita Tarahayu yang luar biasa. Ini kami harus mengapresiasi bahwa sampai hari ini media masih bekerja sama dengan baik, dan kami berharap pemberitaan-pemberitaannya juga bisa mengedukasi masyarakat dan bisa memberikan dampak-dampak positif untuk masyarakat. Gitu. Baik, agenda kami hari ini adalah dalam rangka melakukan silaturahmi. Begitu. Jadi dalam silaturahmi ini ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan dengan pihak Polda Metro Jaya. Hanya kami tidak perlu membukanya secara rinci atau di sini. Gitu. Silaturahmi dalam hal apa gitu Pak? Ada permasalahan kah atau apa gitu Bang? Oke, baik. Terkait dengan apakah ada persoalan atau tidak, kita sebagai warga masyarakat Indonesia tentu kita harus patuh dan taat terhadap hukum, aturan dan norma-norma yang ada. Sebagai warga negara, tentu kita tahu bahwa disinilah kami mendapatkan perlindungan dan pertolongan secara hukum. Oleh karena itu kami perlu hadir di sini untuk melakukan silaturahmi, dan ada hal-hal yang memang harus kita kawal, harus kita pastikan bahwa ada keadilan buat Bapak Mardika Soekarno dan posisinya untuk Ibu Cita Tarahayu sendiri. Begitu, soal kepastian hukum untuk klien kami. Mbak Cita, apakah keadilannya mungkin tadi yang Oke, baik. Sebenarnya ada satu persoalan yang sedang kami kawal bersama dan kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan sebut saja oleh salah satu TV swasta, begitu ya. Saya pikir cukup ya. Apa aja yang dikonsultasikan tadi Mbak Cita di dalam? Kami harus menghargai proses hukum yang berjalan dan kami menghormati keputusan sendiri. Oleh karena itu kami membatasi diri untuk tidak bisa menjelaskan lebih detail atau lebih ya. Nanti kita tunggu ya. Poinnya apa aja Kak? Mungkin yang dilakukan hari ini Kak, liga-liganya seperti apa mungkin menghadapinya? Kak Cita gimana Kak hubungannya Kak? Prosesnya gimana Kak? Proses mungkin gimana Kak Cita dengan keluarga barunya? Oke, nanti kita silaturahmi lagi ya teman-teman. Bang dikit aja Bang. Sudah dilaporkan atau belum? Sudah. Yunus. Nomor Bang. Oh, nanti ya. Bang, nama Bang. Yunus. Ya. Oke ya, nanti kita tunggu lah. Bang, laporannya sudah apa belum Bang? Oh, sudah berjalan. Oh, sudah Ya? berjalan. Kapan itu Bang? Sudah berjalan, sudah. Kapan? Laporan di mana Bang? Polda apa di Polres Bang? Oke, di tengah sekarang hajaran sosial media di mana everything wants to be the best. Aku pengen jadi yang terdepan, aku pengen jadi terlaris, aku pengen terkaya, aku dan aku gitu. Kamu justru belajar untuk puasa bilang kata aku. Iya, selalu kita bilang kita means everybody have to be happy, Not only me. Oke. Tapi kalau kamu nggak bisa bikin orang happy, maksudnya kamu nggak akan bisa bikin orang happy kalau diri kamu nggak happy. So, going to my next question then. Berarti pada saat Cita memutuskan untuk menarik diri dari sosial media yang tadinya kamu aktif, dari dunia pertemanan hingga bingar keartisan, were you not happy at that time? Nah, karena ini you know what, sebenarnya ada something yang nggak pernah aku buka di luar, bahwa cita-cita itu create by it's not really me sebetulnya. Ini boleh dong ngomong dulu nih satu kali ini. The cheerful, the goyangan yang selalu manja dan menarik cita-cita itu adalah created by media. Iya, bukan termasuk goyang dumang sakitnya tuh di sini bla 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 segala macam, itu create by industri ya. Gitu, yang sebetulnya it's not, ini bukan aku. Wow. Ini bukan aku sebenarnya. Aku yang sesungguhnya tuh aku yang suka makan tempe, nasi. Aku yang suka, yang pengennya makannya bareng-bareng. Makanya selalu bilang metode kita tuh penting. Gitu. Dan ketika aku belajar terjun di situ, aku kayak kita ngerasa bahwa oh my god,
apa yang harus aku lakuin karena aku bingung dan ini bukan aku. Tapi aku harus push myself to be really really perfect. Padahal kita ini manusia. Manusia itu tempatnya salah. Iya dong. Betul. Gitu, tapi kita harus selalu terlihat bahwa kita nih keren. Kita nih perfect. Nggak boleh sedih, nggak boleh salah. Nggak boleh salah lagi banyak sesuatu problematika yang ada privacy hidup. Tiba-tiba harus selalu smiling, selalu terlihat ceria. Itu kan create by industri aja. Karena kita, you and me itu adalah penghibur. Right? Saat kita di hire orang dengan amount of money, misalnya let's say berapa juta orang bayar mengundang seorang cita-cita, they don't wanna know. Pasti kan ya siapapun yang mendamping kamu bilang, kalau lagi sedih ya nggak bisa dulu sedih, lo lagi marah nggak bisa dulu marah, lo lagi nggak in the mood nggak bisa, lo harus menghibur orang karena lo udah dibayar. Jadi kan akhirnya emosi apapun yang lo rasain itu jadi invalid, harus dipikirin terus. One thing yang harus dipikirin adalah aku lupakan yang namanya money, karena menurutku money dunia. Money is just a money. Itu cuma kertas yang harusnya habis. Iya dong. Yes. Mau kecil, mau besar, mau itu segimana, udah pasti habis. Iya kan? Gitu. Tapi gimana caranya kita bisa berpikir bahwa value kita tuh di mana? Itu akhirnya kita belajar yang namanya sosial budaya, terus kemudian mikirin yang namanya ini nih zaman dulu kala sebelum kita lahir, even nenek kita lahir, ada nih nenek moyang kita gitu. Makanya ini spiritual journey juga buat aku gitu. Nah, dengan adanya si kerudung ini bukan hijab. Ini bukan hijab. Ini kerudung. Ini kerudung untuk sebenarnya tujuannya supaya lebih sopan aja sih. Tapi apakah ini panggilan kamu? Maksudnya kalau kamu tidak merasa terketuk, you're not gonna do that dong. So when I talk about this, mungkin people will kayak surprise. Kadang juga ada pro dan kontra. Tapi ini I should sharing about this. Balik lagi ini adalah perjalanan kamu ya. So this is your experience. So abis aku banyak baca buku, aku abis healing myself ya, bukan healing berarti share ke orang-orang. Ini lagi carut marut nih dengan kondisi yang lagi nggak jelas. Kita healing itu sebenarnya lebih ke buat aku running. You have to face it. You have to face it. Face it-nya gimana ya? Beda orang, beda metode ya. Ya.